I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri atas nama Ira Rizwana selaku pemateri pertama, Nur Syafika selaku pemateri kedua, dan Wahidin selaku pemateri ketiga. Nah, di sini kami akan membahas mengenai stake dan queue. Langsung saja, stake adalah tipe data yang bersifat last in first out, yang dimana data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama kali dapat dikeluarkan. Nah, struktur data stake join ini mempunyai beberapa operasi. Yang pertama adalah stake untuk membuat stake, push atau item untuk menambahkan sebuah item ke dalam stake, pop untuk mengambil data dari stake atau data paling atas akan dikeluarkan dari stake, pick untuk mengidentifikasi data paling akhir yang masuk ke dalam stake, is empty untuk mengidentifikasi apakah stake masih kosong, akan menghasilkan nilai true jika stake-nya masih dalam keadaan kosong, size yaitu untuk mengetahui jumlah item atau elemen dalam sebuah stake. Nah, selanjutnya tentang queue. Queue adalah kebalikan dari stake, yaitu seperti sistem antrian. Sistem queue menganut konsep first in first out. Nah, jenis operasi dari queue juga yang pertama ada queue, yaitu membuat queue baru. Enqueue atau item menambahkan data dalam queue. Penambahan data selalu dilakukan dari bagian belakang atau rear. Dead queue menghapus data selalu dilakukan dari bagian depan atau front. Is empty untuk mengetahui apakah queue dalam keadaan kosong atau tidak. Size untuk mengidentifikasi jumlah data yang ada di dalam queue. Pertama, stake. Konsep stake adalah struktur data dalam pemrograman Python yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO, yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stake akan menjadi elemen pertama yang diambil. Nah, kalau queue itu adalah konsep queue adalah struktur data dalam pemrograman Python yang mengikuti prinsip first in first out atau VIVO, yang berarti elemen pertama yang dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang diambil. Fungsi stack dan kui terbagi menjadi 5 bagian. 1. Antrian dalam kurung kui dalam pemrosesan data dalam pemrograman komputer. Antrian sering digunakan untuk mengelola tugas yang harus dieksekusi secara berurutan. 2. Algoritma dan struktur data kui adalah struktur data penting yang digunakan dalam berbagai algoritma seperti algoritma dalam pencarian dalam lebar dan dalam kurung Blind Field Search dan simulasi berbasis antrian. 3. Pemrograman paralel. Kui digunakan untuk mengimplementasikan mekanisme komunikasi antar thread dalam pemrograman multithreading. 4. Sistem manajemen tugas. Kui digunakan dalam manajemen tugas dalam berbagai sistem, termasuk sistem penjadwalan tugas pada sistem operasi. 5. Pemrosesan data. Pemrosesan data berkelanjutan dalam pemrograman berbasis acara atau dalam kurung event driven programming. Kui digunakan untuk mengelola peristiwa dan tindakan yang harus diambil dalam berurutan tertentu. Adapun pemanggilan fungsi terbagi menjadi 5 bagian. 1. Pemanggilan fungsi stack digunakan untuk melacak pemanggilan fungsi dalam pemrograman. Ketika sebuah fungsi dipanggil, informasi konteks eksekusi seperti variabel lokal dan alamat pengembalian ditempatkan dalam stack. 2. Evaluasi ekspresi aritmatika. Stack digunakan dalam evaluasi ekspresi aritmatika kompleks, terutama dalam mengelola urutan, operasi, dan tumpukan operan, operator, dan operan dievaluasi dan dikelola menggunakan stack. 3. Pemrosesan data lanjutan. Dalam pemrograman berbasis acara,
Stack dapat digunakan untuk melacak sejarah peristiwa atau tindakan yang harus dibatalkan atau dalam kurung undo. 4. Manajemen rekursi stack digunakan dalam rekursi dalam pemrograman rekursif, memasukkan konteks eksekusi dalam stack dan ketika rekursi mencapai kondisi dasar. Elemen-elemen ini dihapus atau satu persatu dari stack. Dan 5. Penganalisaan dan evaluasi ekspresi stack digunakan dalam pemrosesan bahasa dan penganalisaan sintaksis dalam kurung persaing untuk mengelola tumpukan simbol atau tumpukan tindakan yang diperlukan untuk menguraikan ekspresi atau sintaksis bahasa. Baik, saya akan lanjutkan materi kami bagaimana cara pendeklarasian stack dan queue. Queue yang pertama itu import queue. Nah, bagaimana kita cara membuat objek menggunakan queue? Seperti contoh di bawah, my queue sama dengan queue titik queue dalam kurung. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan elemen ke dalam queue yang menggunakan metode put. Seperti contoh di bawah, my queue titik put dalam kurung 1 sampai seterusnya sampai 3. Nah, bagaimana cara mengambil elemen dari queue dengan metode get. Nah, seperti contoh di bawah, elemen sama dengan my queue titik get. Kemudian kita print elemennya. Kemudian kita kita bisa memeriksa apakah queue kosong atau tidak dengan metode if not my queue empty dalam kurung titik 2. Terus kita akan print queue tidak kosong. Kemudian kita memilih fungsi else. Kemudian kita print queue kosong. Sedangkan stack menggunakan list. My stack sama dengan seperti contoh ini. Nah, kita akan menambahkan elemen ke stack. My stack append 1, my stack titik append 2, my stack append titik 3. Nah, bagaimana cara menghapus elemen teratas dari stack? Elemen sama dengan my stack pop dalam kurung. Kemudian kita print elemennya. Terus kita bagaimana cara memeriksa print apakah stack kosong. Nah, kemudian kita menulis if not my stack titik 2. Kemudian kita print stack kosong. Kemudian kita menulis else. Kemudian kita print stack tidak kosong. Nah, itulah tadi presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.